Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kita bisa bertemu lagi dengan materi berikutnya, yaitu materi teori relativitas khusus. Nah, untuk mengetahui apa itu teori relativitas, maka kita harus mempelajari dari kehidupan sehari-hari. Pertama, ketika Anda belajar atau ketika Anda pergi dari rumah menuju sekolah, Anda pakai apa dari rumah ke sekolah? Oh ya, betul. Pakai motor ya. Pada saat motor bergerak dengan kecepatan tertentu, Anda melihat benda-benda di sekitar Anda yang ada di samping kiri aja. Anda perhatikan, ingat-ingat. Mungkin kita ingat pada saat berjalan, kendaraan tersebut yang Anda gunakan, ketika Anda bergerak, maka benda-benda yang ada di samping kiri, ada di kanan, ada yang di depan kita. Mungkin kalian bisa melihat dan merasakan seakan benda-benda tersebut berlawanan arah dengan diri kita ya. Gimana menurut kalian? Oh ya. Imar, gimana Imar? Menurut Anda apakah berlawanan arah seakan-akan bergerak ataukah searah? Oke, menurut kamu tadi berlawanan arah. Jadi, ketika sebuah benda bergerak, maka benda tersebut melihat atau berseberangan atau berpapasan dengan benda yang lain, maka akan berlawan arah. Ketika itulah terjadi kecepatan menurut diri kita yang melakukan atau yang menggunakan kendaraan tersebut relatif terhadap benda-benda yang bergerak melawan arah terhadap kita. Dan sebaliknya menurut benda-benda yang ada pada benda itu atau ada orangnya yang melihat diri kita bergerak juga relatif terhadap diri kita. Itulah yang dikatakan teori relativitas kalau melihat sebuah benda bergerak. Nah, teori ini berdasarkan kepada dua postulat atau dua ketentuan atau dua pendapat atau dua kaidah yang disampaikan oleh Albert Einstein. Apa itu teori itu? Satu, kita lihat materinya. Hukum fisika dapat dinyatakan dalam bentuk matematis yang sama meskipun diamati dari kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap. Awas loh. Dengan kecepatan tetap terhadap kerangka acuan yang lain. Jadi, kalau dengan kecepatan tetap, benda ini akan memiliki relatif benda yang bergerak dan benda yang melawan arah kita bergerak relatif itu tadi dikatakan secara matematis memiliki hal yang sama. Yang kedua, menurut teori relativitas khusus yang disampaikan oleh Einstein, kelajuan cahaya di dalam ruang hampa, awas loh, di ruang hampa udara, hampa, vakum, adalah konstan untuk semua pengamat. Jadi, kalau kita ada di ruang hampa, maka kecepatan cahaya akan tetap. Berapa tuh kecepatan cahaya? Coba kamu ingat. Oke, betul. Dinyatakan tidak tergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Karena berada pada ruang hampa udara. Jadi nilainya sesuai apa yang tadi sebutkan 9 kali 10 pangkat 19 meter per sekon. Nah ini awas nih ya. Kalau berada di ruang hampa udara. Jadi itu. Maka konsekuensi dari postulat ini muncul. Apa konsekuensinya? Yaitu kecepatan
panjang benda, massa benda, dan waktu bersifat relatif. Sekali lagi, konsekuensi dari kedua postulat Einstein ini, maka apa? Kecepatan, panjang benda, massa benda, dan waktu bersifat relatif. Mari kita tinjau satu persatu. Yang pertama tadi kecepatan. Artinya kecepatan relatif. Bagaimana itu kecepatan relatif? Yaitu bahwa tidak ada kecepatan yang lebih cepat dari cahaya. Ingat, tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Contoh, ada pesawat Boeing dengan kecepatan sekian horsepower atau sekian knot. Ada kecepatan peluru sekian beat. Tidak bisa melebihi kecepatan cahaya. Artinya kecepatan cahaya itu memiliki kecepatan yang sudah maksimal. Maka dari itu penjumlahan kecepatan relativitasnya dapat dirumuskan seperti berikut. Coba lihat di slide proyektornya, ya. Pi aksen sama dengan pi 1, pi 2 plus pi 2 dibagi 1 plus pi 1 kali pi 2 per sek kuadrat. Di mana dengan keterangan seperti itu, pi 1 adalah kecepatan benda ke 1 terhadap pengamat. Oke. Ingat, pi 1 adalah tadi apa? Kecepatan benda ke 1 terhadap pengamat. Dengan satuan apa? Betul. Meter per sekon. Kemudian pi 2. Kecepatan benda kedua, yaitu kecepatan benda kedua terhadap benda ke 1. Jadi tadi saya sudah sampaikan, bila mana saya bergerak, kecepatan pertama dan benda yang kita lewati kecepatan kedua. Nah, ini kan bersimpangan. Ya, maka dinyatakan kecepatan benda kedua terhadap benda ke 1 atau pertama. Kemudian C. C ini adalah kecepatan rambat cahaya. Tadi saya sebutkan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya, ingat. Sekali lagi, cepat rambat cahaya ini 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan V aksen, yaitu yang kita cari, yaitu kecepatan benda kedua terhadap pengamat. Jadi kalau saya duduk tadi sebagai pengamat, kecepatan kedua adalah benda yang bergerak, ada yang ada di samping kiri, samping kanan, yang di depan kita. Yaitu yang kita cari. Baik, sebagai penguat dari teori relativitas khusus, hari ini saya sampaikan tentang kecepatan relatif, maka saya sampaikan pada kalian, lihat contoh dan coba kerjakan. Silakan tulis dulu oleh kalian, ya, dengar. Sebuah pesawat luar angkasa memancarkan sinyal dengan kecepatan setengah C atau 1/2 C. Tadi C itu apa? Oke, betul, pintar Imar. Kamu menyatakan C itu adalah kecepatan cahaya. Berapa tadi? Oke, betul, 3 kali 10 pangkat 8. Jika pesawat bergerak dengan kecepatan C, maka kecepatan sinyal menurut pengamat di bumi adalah, oke, silakan, itu kalimat dari soal-soal tadi. Mana yang diketahui, silakan ditulis dulu. Mana yang ditanyakan, silakan ditulis. Dan mana yang ditanyakan, yaitu apa tadi? Kecepatan sinyal menurut pengamat di bumi. Oke, silakan Anda kerjakan. Saya tunggu dalam waktu 5 menit dari sekarang. Oke. Oke, baik. Ya. Ada yang dapat? Oke, dapat. Berapa hasilnya? Oke, bagus.
Ya, hasilnya kecepatan sinyal menurut pengamat di bumi sama dengan C. Bagus. Ya, terima kasih. Untuk hari ini saya cukupkan dulu materi untuk relativitas khusus yang membahas mengenai kecepatan relatif. Untuk materi yang berikutnya, tugas Anda kerjakan dulu di rumah. Tugasnya nanti dicatat dan besok kalian pelajari untuk pertemuan berikutnya besok yaitu relativitas panjang dan relativitas massa terhadap waktu. Terima kasih untuk hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.